Hai, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos, salah satu cabang ilmu filsafat oksiologi membahas bidang etika, yaitu nilai keutamaan dan bidang estetika, nilai-nilai keindahan, pemilihan nilai-nilai kebaikan. Dalam istilah filsafat, etika merupakan nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Macam-macam etika. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Tugas etika. Tugas etika bagi orang-orang yang berpikir dan bergerak secara teoritis untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah kehidupan maupun masalah ilmu. Dan peran etika, etika merupakan alat yang diberikan kepada seseorang yang mampu berpikir atau menentukan sendiri. Apa itu media? Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara antara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Media massa sebagai sarana public sphere. Pada awal perkembangannya, public sphere diteliti oleh Habermas dalam kedai-kedai kopi di mana di sana terjadi pembicaraan masalah-masalah publik oleh para pengunjung. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan kecepatan informasi, media massa digadang-gadang sebagai sebuah institusi yang mampu merealisasikan public sphere yang memprasaranai aspirasi publik. Hal ini dikarenakan pada tataran dasolen, media massa merupakan institusi informasi yang netral dan independen serta tidak terdikte oleh pihak manapun. Di sini saya akan menjelaskan konsepsi ruang publik. Ruang publik merupakan sebuah ruang atau tempat terjadinya pertukaran bahasa, khususnya bahasa politik di antara berbagai pihak yang mengambil peran mereka masing-masing di dalamnya. Dalam hal ini, politik adalah instrumen untuk mengabdi pada upaya mewujudkan kepentingan umum. Dan praktek konsepsi ruang publik mengacu pada fundamen eksistensi ruang publik tersebut di atas serta keberadaan informasi. Jenis-jenis ruang publik. Pertama, ruang publik ideal. Suatu ruang teoritis yang di dalamnya berbagai elemen publik dan berbagai kepentingannya secara maksimal dapat ditampung dan direalisasikannya di dalam ruang publik. Kedua, ruang publik real. Ruang publik nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang berdasar perannya menampung kepentingan publik dibedakan di dalam semacam spektrum kepublikan dari yang minimal sampai maksimal atau mendekati ideal. Media sebagai ruang publik. Pertama, demokrasi atau liberal dalam praktik membutuhkan kehadiran ruang publik untuk mendiskursuskan kepentingan umum dalam suasana bebas, terbuka, dan rasional. Selanjutnya, paham demokrasi juga menempatkan media sebagai the fourth estate atau kekuatan keempat pada konteks mengekspresikan kepentingan umum di dalamnya. Perkembangan kapitalisme atau paham yang mengutamakan kepemilikan modal dan kebebasan individual yang ditopang kemajuan teknologi ikut mempengaruhi eksistensi media massa sebagai ruang publik. Terakhir, pengaruh kapitalisme terhadap peran media sebagai ruang publik adalah terkait kebebasan pihak-pihak yang membangun wacana sekaligus keberpihakan terhadap isi pesan dalam diskursus publik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.